Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Surya Prahanda, NPM 0008260112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu blok gas blok gastrointestinal hepatobiliar and pankreas. Tugas satu saya semester antara saya ya yang berjudul saya akan membahas tentang kolesistitis. Jadi eh, apa itu kolesistitis? Jadi definisi kolesistitis ini itu adanya peradangan pada kantong empedu. Jadi ini kondisi di mana terjadinya hmm, peradangan pada kantong empedu yang menyebabkan nyeri pada perut kanan atas dan menyebabkan mual dan muntah. Yang mana kolitis ini diawali oleh obstruksi pada ductus tikus yang mengakibatkan proses inflamasi dan juga menyebabkan peradangan berulang yang menyebabkan disfungsi kantong empedu. Jadi untuk dari kondisinya itu bisa pertama adanya abatun empedu. Jadi mayoritas 90 sampai 60% kasus kolesistitis itu disebabkan bisa karena batu empedu yang terbentuk dari endapan bilirubin, kolesterol atau campuran keduanya. Jadi ad- dan dan juga penyebabnya itu juga bisa dari infeksi bakteri yang mana infeksi bakteri di gastrointestinal seperti Escherichia coli, Klebsiella, dan Streptococcus dan bakteri-bakteri yang lain itu bisa menyebabkan komplikasi dan penyumbatan yang menyebabkan peradangan atau inflamasi berlanjut dan berpotensi menimbulkan nekrosis, gangren dan perforasi pada kantong empedu dan juga bisa juga karena infeksi parasit seperti khususnya ini di negara-negara Asia itu bisa terinfeksi dari cacing seperti cacing Ascaris dan juga dan cacing Ascaris yang menyebabkan obstruksi kolestitis dan untuk faktor risikonya itu bisa biasanya terjadi untuk mayoritas itu pada wanita dan juga pada usia sekitar 40 tahun lebih dan juga bisa terjadi karena adanya obesitas dan juga adanya riwayat keluarga yang mengalami kolesistitis dan untuk patogenesisnya itu diawali dari adanya obstruksi batu empedu yang memicu distensi dan tekanan di kantong empedu dan akhirnya menyebabkan respon inflamasi yang dipicu oleh prostaglandin dan mediator inflamasi lainnya dan berlanjut ke gangguan aliran darah yang menyebabkan iskemia dan nekrosis infeksi bakteri yang menambah komplikasi inflamasi dan menyebabkan dan berakhirlah peradangan pada kantung empedu menjadi kolesistitis. Dan juga untuk menegakkan diagnosa kolesistitis, itu yang pertama kita lakukan anamnesis, yang mana biasanya pasien yang mengidap kolesistitis ini itu merasakan keluhan seperti nyeri pada perut bagian atas atau pada kuadran kuadran abdomen bagian atas yang bersifat kolik menetap dan juga pasien mengeluhkan mual muntah dan juga adanya demam dan juga pada pemeriksaan fisik itu kita 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 melakukan pemeriksaan fisik itu palpasi hepar yang mana pada palpasinya itu eh, didapati murpisannya itu positif yaitu nyeri tekan pada koran kanan atas pasien pasien saat saat dilakukan penekanan pada palpasi pada kanan atas dan itu menyebabkan adanya peradangan pada kantong empedu dan juga pada pemeriksaan penunjang itu dilakukan pemeriksaan USG koresik dan CT scan abdomen dan juga kita lakukan MRI dan juga untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu biasanya menunjukkan leukositosis leukositosis dan leukositosis menunjukkan adanya inflamasi dan kita lakukan tes SGPT dan SGOT yang dilakukan itu untuk melakukan adanya apakah ada dampak pada saluran hepar dan saluran empedu dan juga kita lakukan CRP atau si reaktif protein itu meningkat sebagai CRP-nya itu meningkat sebagai tanda adanya inflamasi dan berdasarkan kriteria diagnosis dari WHO dan Tokyo Guideline itu diagnosis kolesistitis itu berdasarkan kombinasi antara uh, ada ada tanda pemeriksaan fisiknya itu seperti nyeri tekan berpisahnya positif dan ada tanda inflamasi seperti demam, peningkatan CRP dan leukositosis dan temuan-temuan yang lain seperti ada CT scan abdomen dan ada USG. Dan untuk penata laksanaannya itu kita
pada farmakologinya itu kita berikan antibiotik. Jadi kalau terapi antibiotik ini kita berikan untuk pasien untuk akibat dari menangani tadi infeksi bakteri. Sepertinya kita berikan obat-obat golongan penisilin, penisilin seperti untuk gelombang pertamanya itu kita berikan cefazolin, ceftriaxone, dan uh, sep, dan septazidim dan dikombinasikan dengan metronidazol. Dan juga kita berikan obat analgetik untuk pengo- obat analgetik NSAID seperti ketorolak untuk mengatasi nyeri, dan juga kita berikan obat antiemetik untuk seperti promethazine atau prochlorperazine untuk mengurangi mual dan muntah ya pada pasien. Dan kita berikan obat ibuprofen untuk mengatasi demamnya. Dan juga kita berikan tata laksana non farmakologi untuk padanya itu pasiennya untuk eh, di, eh, disarankan untuk berpuasa untuk mengistirahatkan sistem pencernaannya, dan kita berikan terapi cairan atau resusitasi cairan intravenus pada intravena untuk merehidrasi dan merehidrasi elektrolit. Dan juga apabila kolesistitis ini itu sudah parah itu kita lakukan kolesistektomi, yaitu pembedahan pada eh, kantong empedunya. Dan juga kita lakukan endoskopi untuk dilakukan sebagai alternatif penunjangnya. Dan juga kita pada komplikasinya itu kolestis ini itu apa eh, apabila tidak ditangani dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan perforasi pada kantong empedu yang mana terjadi iskemik dan nekrosis pada dinding kantong empedunya. Dan juga bisa menyebabkan peritonitis itu adanya infeksi pada rongga peritoneum akibat kebocoran cairan empedu akibat adanya infeksi bakteri di kantong empedunya. Dan juga bisa menyebabkan akses perikolesistik, yaitu perforasi kantong empedu yang dikelilingi jaringan menyebabkan akses lokal. Dan juga bisa menyebabkan fistula biliar, kolosis emfisema, dan juga eh, kolangitis dan pankreatitis. Dan juga apabila tidak ditangani segera, apabila sudah kronis itu bisa menyebabkan komplikasi untuk dilakukannya operasi pada kolestitis. Dan juga untuk prognosisnya itu prognosisnya itu umumnya baik dengan estimasi 4 hari setelah terapi yang tepat. Jadi sekitar 25% pasiennya itu mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan bedah. Jadi prognosis kolesitis ini baik selama dilakukan penanganan awal yang tepat dan tidak berlanjut sampai kolesitis kronis. Dan untuk edukasi pada pasiennya itu pas pasien ini kita perlu diberikan uh, informasi mengenai informasi mengenai kolesitis ini, termasuk itu gejala, risiko komplikasi, dan pentingnya pengobatan tepat waktu. Dan kita edukasinya juga kita lakukan penjelasan tentang tindakan pengobatan yang lain seperti dan pasien harus mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pembedahan pada colitis ini. Dan juga pasien perlu mengalami kemungkinan komplikasi pasca operasi. Dan untuk pencegahannya itu kita lakukan modifikasi faktor risiko yang mana yang dapat dicegah itu seperti pada pasien obesitas, dan yang mana kita lakukan kontrol berat badan dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik yang teratur, dan juga hindari faktor risiko yang lain seperti makan tinggi berlemak dan minuman-minuman beralkohol. Baik, demikian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi untuk menyusun dan membuat presentasi saya ini. Saya mengambil referensi dari WHO, Tokyo Guideline, dan beberapa jurnal kedokteran. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.